Ya, selamat siang, selamat datang di perusahaan Biki Persero Terbuka atau TBK. Ya, perkenalkan, nama saya Biki Maulana, panggilannya Pak Biki ya. Saya di sini adalah sebagai kepala personal ya. Nah, saat ini perusahaan kami memiliki proyek yang sedang berjalan ya dan membutuhkan pegawai untuk posisi tim pemasaran digital ya. Paham ya? Nah, pertama-tama mungkin untuk perkenalan terlebih dahulu ya, memperkenalkan diri kalian masing-masing. Mungkin saya mulai dari yang laki terlebih dahulu. Silakan. Baik, terima kasih Bapak atas izinnya untuk memperkenalkan diri ya. Baik, perkenalkan nama saya Tengku Rio Febrian Alfariski, lahir di Jember pada 11 Februari 2001. Nah, saya saat ini berkediaman di Kabupaten Bekasi, tepatnya di Tarumajaya. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Bapak. Perkenalkan, nama saya Faunila Octavia. Saya dilahirkan di Tegal 23 Oktober 2000. Saya saat ini berusia 20 tahun. Ya, terima kasih telah memperkenalkan sedikit ya tentang diri Anda masing-masing. Nah, karena kalian berdua ya datang wawancara ya, berdua secara bersamaan. Nah, izinkan saya untuk bertanya ya masing-masing nih. Mungkin saya mulai dari yang laki terlebih dahulu lah. Ya, Teku ya tadi ya namanya ya. Iya Bapak, benar sekali. Ya, halo Teku. Bagaimana kabar Anda hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat ya. Ya, bisa kita mulai. Ya, bisa Pak. Untuk pertanyaan pertama ya. Coba Anda ceritakan sedikit ya tentang diri Anda. Silakan. Ya. Baik, mungkin saya akan menceritakan sedikit tentang diri saya, Bapak ya. Saya lulus dari Universitas BINUS atau Bina Nusantara dengan gelar sarjana di bidang pemasaran, dan saya memiliki pengalaman 5 tahun mengelola akun media sosial dan menjalankan kampanye iklan penelusuran berbayar. Saya telah memimpin tim pemasaran digital selama 3 tahun, dan keterampilan kepemimpinan saya telah berkontribusi pada peningkatan pendapatan sebesar 20%. Untuk organisasi saya saat ini, saya yakin bahwa keterampilan, pengalaman, dan ambisi saya akan bermanfaat bagi organisasi Anda, Bapak. Ya, kedengarannya bagus ya. Kemudian, dapatkah Anda menjelaskan salah satu kampanye Anda ya yang paling sukses terlebih dahulu? Ya, silakan. Ya, saya memimpin kampanye saya yang paling sukses awal tahun ini, Bapak. Ketika saya bekerja dengan klien membutuhkan saluran pemasaran lengkap untuk menjual produk baru. Nah, saya bekerja dengan klien untuk membangun kerjasama yang baik, merekrut tim yang berpengalaman untuk membuat setiap aspek dan mengelola setiap bagian proyek. Nah, pada akhirnya kami melampaui target pendapatan sebesar 150% yang menyebabkan klien menyewa perusahaan saya untuk proyek pemasaran digital berikutnya. Oke. Iya, bagus. Kemudian tadi yang sukses, nah, bisakah Anda menjelaskan kampanye Anda itu yang tidak berhasil atau yang tidak sukses? Silakan. Baik, Bapak. Kampanye saya yang tidak berhasil terjadi tahun lalu, Bapak. Baru aja tahun lalu ya. Ketika saya bekerja dengan klien dalam kampanye media sosial yang berpusat pada musim liburan. Kampanye tersebut hanya mencapai 50% dari sasaran kesadaran mereknya, Pak. Nah, yang saya kaitkan dengan anggaran yang terlalu kecil dan sasarannya yang terlalu tinggi. Nah, saat memimpin proyek ini, saya belajar bagaimana menjadi lebih realistis ketika menetapkan tujuan dan proaktif ketika mencoba untuk memperbaiki kampanye yang tidak berjalan seperti yang diharapkan. Berarti tahun lalu ya, tidak sukses ya? Iya, Bapak, tahun lalu. Oke. Kemudian, apa rencana Anda untuk meningkatkan departemen pemasaran perusahaan kami ya? Apa rencana Anda? Silakan. Ya, mungkin saya akan menganalisis terlebih dahulu, Pak. Mereka datang dengan rencana jangka panjang dan dibagi dengan beberapa rencana jangka pendek yang menyusun tim yang tepat, gitu, Pak. Gitu. Nah, menurut Anda, apa cara yang paling efektif ya untuk meningkatkan
lalu lintas ke situs web? Menurut saya untuk meningkatkan lalu lintas ke situs web itu dengan cara seseorang harus fokus Pak pada pembangunan tautan rujukan dan berinvestasi dalam manajemen SEO yang konsisten gitu. Ini tidak hanya akan membantu seseorang mendapatkan pengunjung, tetapi juga akan membantu dan membangun pengenalan merek. Namun faktor terpenting adalah fokus yang retensi gitu, pengguna untuk memberikan pengalaman pengguna yang baik gitu Pak. Seperti itu. Kemudian jumlah suka atau mengikuti versus angka keterlibatan, ya. Jumlah suka atau mengikuti versus angka keterlibatan, mana yang penting menurut Anda? Silakan. Bagi saya media sosial itu tidak semuanya tentang jumlah like dan follow, Bapak. Jika suka dan ikuti tersebut tidak berubah menjadi penjualan atau mendongkrak bisnis kita, ya apa gunanya begitu. Nah, oleh karena itu keterlibatan lebih baik daripada suka atau mengikuti. Seperti itu, Bapak. Ya, bagus. Sangat bagus untuk Anda. Selesai? Terima kasih, sangat Bapak. Percaya diri ya Anda ya. Terima kasih, Bapak. Sekarang, ya terima kasih sama-sama. Sekarang giliran, tadi siapa? Faunilah ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, betul ya. Ya, saya mulai. Halo, Faunilah. Bagaimana kabar Anda hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah ya, sehat ya. Ya, kita mulai ya berarti ya. Ya, tentu saja bisa, Pak. Oke. Nah, untuk pertanyaan pertama yang saya utarakan kepada Anda, ceritakan sedikit tentang diri Anda. Ya, silakan. Baik, Pak. Terima kasih. Perkenalkan, saya Faunila Octavia. Saya lulusan dari Universitas Indonesia tahun 2018 dengan gelar master di bidang bisnis digital. Setelah lulus, saya dipekerjakan di Shopee. Saya sudah di sana selama 2 tahun sampai sekarang. Bagus ya, berarti sudah ada pengalaman ya di bidang digital. Nah, kemudian platform dan perangkat lunak pemasaran digital apa yang Anda kenal? Silakan. Saya fasih dan program untuk media sosial, pemasaran, konten, dan pencarian berbayar. Untuk media sosial, saya menggunakan perangkat lunak seperti Agora Pulse dan Hootsuite untuk menjadwalkan posting, terlibat dengan pengikut, dan mengembangkan laporan bulanan. Untuk pemasaran konten, saya menggunakan Ahrefs untuk penelitian, kata kunci, dan WordPress untuk manajemen konten dan penerbitan. Saya juga bersertifikat di platform pencarian berbayar seperti Facebook dan Google Ads. Seperti cukup itu, Pak. Bagus ya. Cukup bagus. Oke. Kemudian, apa tujuan Anda di masa depan? Silakan. Saya ingin terus mengembangkan keahlian pemasaran saya selama beberapa tahun ke depan. Salah satu alasan saya tertarik untuk bekerja di perusahaan rintisan yang berkembang pesat adalah karena saya akan memiliki banyak kemampuan dan berkolaborasi dengan berbagai departemen. Saya percaya pengalaman ini akan membantu saya dengan baik dalam mencapai tujuan akhir saya suatu hari nanti untuk memimpin departemen pemasaran. Oke. Selanjutnya, menurut Anda, apa cara yang paling efektif untuk meningkatkan lalu lintas ke situs web? Silakan. Untuk secara efektif meningkatkan lalu lintas ke situs web, seseorang harus fokus pada membangun tautan rujukan dan berinvestasi dalam manajemen SEO yang berkonsisten. Ini tidak hanya membantu seseorang mendapatkan pengunjung, tetapi juga akan membantu dalam membangun pengenalan merek ataupun brand. Namun, faktor terpenting adalah fokus pada retensi penggunaan dengan memberikan pengalaman penggunaan yang baik. Seperti itu, Pak. Oke. Nah, tadi Anda menjelaskan semua masalah platform ya. Kemudian saya nanya nih,
apa sih kelebihan Anda? Saya adalah orang yang rajin dan cepat belajar. Saya sangat ingin belajar, tetap teman-teman saya juga menganggap saya sangat mudah diajak bekerja sama. Mudah bekerja sama ya, dan ingin Pak. cepat belajar gitu ya, ingin belajar ya. Nah kemudian nih, apakah Anda keberatan jika suatu saat di perusahaan Anda bekerja lembur? Tidak, Pak. Saya tidak akan keberatan untuk bekerja lembur, Pak. Tidak keberatan ya? Iya, Pak. Ya, karena kadang perusahaan kami juga kewalahan dengan beban kerja yang berat. Gitu. Tidak keberatan ya berarti ya untuk lembur ya? Iya, Pak. Saya mengerti itulah sifat pekerjaan. Karena ketika saya pergi ke sekolah, saya mengambil beberapa kursus setiap semester sambil bekerja. Setidaknya 20 jam setiap minggu. Dan saya menangani situasi ini dengan sangat baik. Seperti itu, Pak. Nah, dari tadi saya terus nih yang nanya nih. Untuk Faunila, apakah Anda memiliki pertanyaan untuk kami, untuk perusahaan kami gitu? Tidak, Pak. Saya rasa saya cukup memahami persyaratannya. Saya yakin saya bisa mengatasinya dengan mudah. Saya berharap memiliki kesempatan bekerja untuk perusahaan Anda. Tidak ada ya? Ya baik, Faunila. Kalau tidak ada, terima kasih kepada Faunila dan juga Teku ya. Terima kasih kepada Teku juga. Senang berbicara dengan Anda ya. Saya harap untuk kedepannya ya, bersabarlah dalam waktu seminggu atau lebih tentang pekerjaan itu. Nanti dalam jangka waktu itu, nanti perusahaan kami akan mengabari Anda, diterima atau tidaknya ya. Terima kasih. Sekian dari saya. Ya. Baik, Pak. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih, Pak. Ya, baik, Pak. Terima kasih, Bapak. Selamat siang. Ya, sama-sama. Ya.